Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada tutorial pemrograman C++. Saya Haryas Priyono. Di video kali ini akan menjelaskan tentang percabangan atau condition pada C++. Baik, jalannya suatu program ya pasti akan bergantung pada kondisi yang dipilih ya. Untuk itu, kita memerlukan percabangan yang berfungsi sebagai control flow statement atau statement yang dapat mengontrol jalur atau alur jalan suatu kode berdasarkan kondisinya. Nah, percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi oleh program, di mana pemilihan tersebut didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalkan kita akan mengambil keputusan apakah seorang mahasiswa atau seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak lulus. Ya, tentu dengan persyaratan biasanya nilai gitu ya. Dengan syarat mahasiswa dinyatakan lulus jika nilainya lebih besar dari 80 gitu. Untuk pengambilan keputusan tersebut maka dibutuhkan sebuah percabangan dalam sebuah program gitu. Nah, ini bentuk umum dari percabangan ya. Jadi ada kondisi. Nah, kondisi ini bisa memiliki atau menghasilkan nilai. Yang pertama, nilainya bisa benar atau kondisinya itu bisa benar atau salah gitu. Nah, ketika kondisinya benar, maka kita akan mengeksekusi blok kode tertentu ya. Sedangkan jika salah, maka blok kode ini akan dilewati. Nah, itu bentuk umum dari percabangan. Dalam C++ sendiri, kita bisa menggunakan statement if ya untuk membuat sebuah percabangan gitu. Statement if terdiri dari ekspresi boolean yang diikuti oleh satu atau lebih pernyataan ya. Jadi jika ekspresi boolean bernilai true, maka blok kode di dalam statement if itu akan dieksekusi. Sedangkan jika ekspresi boolean bernilai false, maka set kode pertama setelah akhir pernyataan if akan dieksekusi. Nah, ini format penulisan atau sintak dari statement if ya. Jadi if dalam kurung ekspresi boolean. Nah, jika ekspresi ini benar, maka statement yang ada di sini akan dieksekusi. Tapi kalau salah, maka program akan mengeksekusi set kode pertama setelah tutup kurung ini, setelah if gitu ya. Nah, flowchartnya seperti ini. Jika kondisinya bernilai benar, maka dia akan mengeksekusi conditional code yang ada di if tersebut. Namun jika salah, maka dia akan melewatinya. Kemudian ketika bertemu sebuah set kode di sini akan dieksekusi. Nah, supaya lebih memahami tentang statement if ini pada C++, kita langsung praktekkan saja. Nah, seperti biasa kita menggunakan dev C++ dan kita akan awali dengan membuat sebuah source file baru. Oke, kita mulai dengan membuat struktur dasarnya. int main. Nah, di sini kita akan membuat contoh dari bagaimana implementasi statement if dalam C++ ya. Saya akan membuat sebuah variabel dulu. Saya akan kasih komentar ya. Ini adalah variabel ya. Variabel nilai akhir gitu. Nah, di sini int nilai akhir dan saya akan isi nilainya dengan 85. Kemudian di sini kita akan mulai dengan statement if ya. If. Nah, jadi kita mulai dengan if buka kurung. Nah, di sini adalah ekspresi booleannya. Kita buat ekspresinya nilai akhir itu lebih besar dari 80. Nah, jika nilai akhir lebih besar dari 80, maka kita akan tampilkan gini ya.
kode yang akan dieksekusi ketika ekspresi boolean bernilai true. Nah, di sini kita tampilkan dengan cout gini, Anda dinyatakan lulus. Kita buat huruf besar, kemudian kita break line menggunakan endl. Nah, kemudian jika kondisinya salah, maka kita menuliskannya di luar if ya, di setelah if. Ini adalah statement if-nya, dan kita tuliskan di sini kode yang akan eksekusi ketika ekspresi boolean bernilai false. Nah, di sini kita buat juga cout. Nah, kita tampilkan nilai dari variabel ya. Nilai Anda adalah ini. Nah, nilai akhir. Oke. Oke, kita simpan dengan nama latihan 7 percabangan if gitu. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba compile and run. Nah, ini hasilnya ya. Kita perkecil dulu. Kita letakkan di sini. Nah, hasilnya adalah Anda dinyatakan lulus. Nilai Anda adalah 85 ya. Jadi baris ke-12 ini dieksekusi karena ekspresi booleannya atau nilai akhir lebih besar dari 80. Jadi nilai akhir ini 85. Tapi ketika di sini kita isi misalkan dengan 75, kita coba ya, 75. Ini kita close dulu dan kita simpan, kemudian compile and run. Oke. Kalau kita lihat hasilnya, di sini nilai Anda adalah 75. Artinya blok kode di dalam statement if ini tidak dieksekusi. Karena apa? Karena ekspresi booleannya bernilai false. Dia langsung akan melompati dan ketika menemukan set kode program pertama, itulah yang akan dieksekusi. Nah, seperti itu ya. Maka hasilnya hanya muncul nilai Anda adalah 75 gitu. Oke, itu contoh program untuk statement if. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan statement if else ya. Statement if itu dapat diikuti oleh statement else, tapi ini tidak wajib ya, seperti contoh sebelumnya itu tidak pakai else gitu. Yang merupakan pilihan blok kode untuk dijalankan ketika ekspresi booleannya bernilai false. Nah, jika ekspresinya bernilai true, maka blok kode if akan dieksekusi. Jika ekspresi booleannya bernilai false, maka blok kode yang ada di else itu akan dieksekusi. Format penulisannya seperti ini. Ini ya. If ekspresi boolean, kemudian di sini adalah statement yang akan dieksekusi, kemudian else. Nah, di sini yang akan dieksekusi ketika false, yang ini ketika benar. Flowchartnya seperti ini. Jika kondisinya bernilai benar, maka if code yang akan dieksekusi. Jika salah, maka else code-nya yang akan dieksekusi. Oke, untuk mencontohkan if else ini, kita langsung saja ke Dev C++. Dan saya akan buka kembali open ya, kan latihan if tadi ya, latihan if. Oke, dan saya akan lakukan modifikasi di sini. Kita simpan ulang dulu file save as, dan saya kasih nama di sini if else. Saya simpan.
Oke, jadi ini kita kembangkan ya. Di sini kita tambahkan dengan else. Nah, di sini kode yang akan eksekusi jika ekspresi booleannya false. Nah, kemudian di sini ini akan tetap dieksekusi setelah if else-nya selesai dieksekusi. Nah, gitu. Nah, di sini kita akan tuliskan cout Anda dinyatakan tidak lulus. Oke. Jadi kita lakukan modifikasi sedikit ya, kita menambahkan else code di sini. Nah, jadi logiknya jadi begini. Jadi ketika ekspresi boolean pada statement if-nya ini bernilai true, maka ini yang akan dieksekusi. Tapi jika salah, sebelum dia melompat ke sini, dia akan mengeksekusi dulu yang ini. Kemudian baru dia akan mengeksekusi yang ini. Oke, kita simpan, Ctrl S, dan kita compile and run. Oke, hasilnya, karena ekspresi booleannya bernilai false, maka yang dieksekusi adalah Anda dinyatakan tidak lulus di sini. Dan ketika ini coba saya ganti lagi menjadi 90 misalkan, saya simpan dan compile and run. Maka Anda dinyatakan lulus, baru muncul nilai Anda adalah 90. Oke. Seperti itu contoh penggunaan if else ya. Selain if dan if else, statement if ini bisa lebih kompleks menjadi seperti ini. If, else, ya. Jadi statement if itu dapat diikuti dengan statement else, if, dan else. Tapi itu juga tidak wajib ya. Yang sangat berguna untuk menguji beberapa kondisi menggunakan statement if, else, if. Ya, ketika menggunakan pernyataan if, else, if, dan else, berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah setiap if itu dapat memiliki 0 atau 1 else dan harus berada setelah else if. Jadi else-nya ini harus berada setelah else if. Nah, setiap if dapat memiliki 0 sampai beberapa else if. Nah, tidak terbatas ya. Dan harus diletakkan sebelum else. Nah, jika salah satu else if itu sudah berhasil, maka else if dan else yang tersisa tidak akan diuji lagi. Nah, penulisannya seperti ini. Jika atau if ekspresi booleannya ya bernilai true, maka ini yang dieksekusi. Ya. Tapi jika di sini pengujiannya masih false, maka dia akan menguji else if yang di sini. Ekspresi boolean 2. Ketika ekspresi boolean 2-nya bernilai benar, maka ini akan dieksekusi dan ekspresi boolean 3-nya serta jadi else, if, dan else-nya yang berikutnya itu akan dilompati. Ketika sudah ada yang bernilai true. Ya gini ya, dia akan dilompati. Tapi ketika ekspresi booleannya masih false, maka dia akan selalu menguji else if berikutnya sampai ke else. Gitu. Nah, untuk mempraktekkan ini, kita langsung saja ke dev C++. Oke, kita akan buat source file baru. Kita buat struktur dasarnya dulu. Oke, di sini kita akan mulai untuk membuat program dengan menggunakan if, else if, dan else ya, untuk mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf gitu ya. Jadi ini variabel nih, int nilai nilai
angka saya isi dengan 75 gitu misalkan ya. Kemudian saya menggunakan if, else if, dan else. Saya akan membuat if, kemudian ekspresi boolean pertamanya nilai angka lebih besar sama dengan 80 gitu ya. Kemudian jika bernilai true, maka saya akan tampilkan cout nilai huruf. Nilai hurufnya sama dengan 1.2 A gitu ya. Oke, berikutnya else if ya. Else if buka kurung, ekspresi boolean yang keduanya nilai angka lebih besar sama dengan 70. Cout nilai hurufnya B. Ini sorry, nggak ada titik komanya ya. Nah, ini NDL. Kemudian berikutnya else if nilai angka lebih besar sama dengan 60. Cout nilai hurufnya C. Kemudian else if lagi ya. Else if nilai angka lebih besar sama dengan 50. Kemudian cout nilai hurufnya ini D. Nah, kemudian yang terakhir ini else if-nya sudah 3 ya. Kita buat else selain itu. Nah, cout nilai huruf sama dengan E gitu. NDL. Oke. Kemudian kita akan tampilkan juga setelah if-nya selesai, kita tampilkan nilai angkanya. Nah, angka titik 2 nilai angka ya, seperti ini. Sekarang kita simpan dulu, kemudian kita buat latihan 8 ya, percabangan if, else if, else. Oke. Jadi begini, pertama kita tentukan nilai angkanya 75, kemudian kita uji menggunakan percabangan. Jika nilai angkanya lebih besar atau sama dengan 80, nanti akan muncul nilai hurufnya menjadi A. Kemudian jika salah, jika ekspresi ini salah, dia akan menguji ekspresi yang kedua. Jika nilai angkanya lebih besar sama dengan 70, maka B. Dan seterusnya. Akan diuji yang ini ketika salah. Ketika masih salah, diuji yang ini. Dan ketika masih salah juga, dia akan menguji yang ini. Akan menampilkan ini, hasil ini. Oke, kita akan coba jalankan dengan compile and run. Nah, ini hasilnya ya. Jadi nilai hurufnya muncul B. Ya, nilainya 75, berarti dia memenuhi kondisi yang ini. Yang pertama misalkan, nilai angka lebih besar dari 80, false ya, berarti dia menguji yang ini. Lebih besar sama dengan 70, nah benar, maka muncul yang ini. Kemudian ini dilewati, dan langsung mengeksekusi baris yang ini. Oke, seperti itu kira-kira untuk penggunaan if, else if, dan else pada C++ ya. Nah, selain itu, selain if, kemudian if else, kemudian if, else if, dan else, ada satu lagi namanya switch ya. Jadi percabangan dengan switch ini
itu format penulisannya seperti ini ya. Jadi kita akan menuliskan switch, kemudian ekspresinya di sini, kemudian di sini menggunakan case. Jika memenuhi case 1, ini yang akan dieksekusi. Jika memenuhi case 2, ini yang akan dieksekusi. Jika memenuhi case 3, ini yang akan dieksekusi. Jika case 1, 2, 3-nya salah, maka di default ini yang akan dieksekusi. Nah, flowchartnya seperti ini. Nah, mungkin langsung saja kita contohkan. Nah, di sini kita akan coba kita buat dulu source file baru dan kita akan coba mengkonversi hari ya, misalkan 1 nanti hasilnya hari Senin gitu ya, dan seterusnya menggunakan switch. Oke, kita buat struktur dasarnya. Ya, sekarang kita akan membuat variabel int d sama dengan 4. Oke. Kemudian menggunakan switch. Ya, switch. Kemudian day. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan case. Case 1.2 kita akan munculkan dengan cout. Nah, di sini munculnya Senin misalkan. Kemudian kita gunakan break ya. Nah, kemudian case 2.2 cout Selasa. Nah, ini karena agak banyak tapi hampir sama saja, jadi kita buat gini aja. Nah, ini untuk Rabu nanti, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi 3, ini jadi Rabu, ini 4, jadi Kamis, yang ini 5, ini Jumat, dan ini 6 Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, satu lagi ya, 7. Ini Minggu. Oke. Nah, dengan seperti ini agak panjang, saya perkecil dulu supaya terlihat semua seperti ini ya. Nah, ini penggunaan switch ya, menggunakan switch dan case. Jadi ini kita tentukan 4 ya, D-nya 4, dan di sini kita simpan dulu coba dengan latihan 9. Percabangan switch. Kita simpan dan kita compile and run. Hasilnya adalah Kamis ya. Karena apa? Karena D-nya di sini kita isi dengan angka 4 dan memenuhi case yang ini. Maka yang muncul adalah cout Kamis. Kalau kita isi dengan 7, maka seharusnya yang muncul adalah Minggu ya. Gitu. Oke, benar ya hasilnya seperti itu. Dan itu beberapa contoh dari percabangan, mulai dari if, kemudian else, if else, kemudian if else, if dan else. Kemudian juga percabangan dengan switch. Nah, dari beberapa contoh itu dan penjelasan yang ada dalam video ini mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan mengisi pada kolom komentar ya di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.